Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di pemrograman web praktik. Lanjut, ya, kelompok 3. Ya, silakan dipersiapkan dulu peralatan tempurnya. Text editor, kemudian examnya dinyalakan. 4C-nya ya, kemudian browsernya disiapkan. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang arsitektur dari framework Koordinator 3, arsitektur MVC. Nah, dan ini sudah saya record ya pertemuannya. Nanti bagi yang mungkin belum jelas atau tidak bisa mengikuti secara sinkron, bisa Anda lihat rekamannya. Nanti akan saya share di Classroom. Oke, monggo sambil disiapkan peralatannya. Kita akan belajar dulu sedikit konsep. Ini langsung saya ambil dari dokumentasi Koordinator 3. Karena yang paling paham tentang sesuatu itu adalah yang membuatnya. Betul? Ya, jadi segala sesuatu yang paling memahami tentang segala sesuatu itu adalah yang membuatnya. Dalam konteks software, ini ya dokumentasi. Kalau dalam konsep manusia, sebagai insan, yang paling memahami itu adalah yang membuatnya. Nah, maka bacalah dokumentasi dari yang membuatnya. Itu berlaku di semua. Oke. Kita akan belajar tentang konsep MVC di sini. Jadi koordinator di sini di dokumentasinya di sini menggambarkan application flowchart-nya namanya di sini. Kalau Anda lihat di sini MVC-nya sudah ada di sini sebenarnya. Ya, di sini ada view. Ya, ada view. Kemudian ada controller dan ada model. Tapi di dalam selain dari ketiga itu, komponen itu sebenarnya ada komponen yang lain yang menurut saya penting sebagai dasarnya. Yang pertama, perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan framework JI ini, maka gerbang utama adalah file index-nya. Jadi kalau kita lihat, kita sudah install kemarin ya, localhost, ada pwebrak ya, pwebrak. Oh, ini masih error sebentar. Ya, sini kita sudah kemarin ya sampai ini ya. Kemarin kita menginstal. Ya, ketika kita mengakses URL-nya, ini adalah hostnya yang ini kita upload ke hosting. Kemudian kita pakai domain misalkan www.pwprak.com gitu kan, enter, maka secara otomatis akan masuk ke sini. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah kita mengakses namanya adalah kita mengakses halaman indeksnya. Kalau Anda lihat di codingannya, ya, Anda lihat di struktur aplikasinya di sini, aplikasi ya di Pwebrak ini kemarin kan ada satu folder saya tambahkan, saya belum ada sini. Ada folder application ya, itu tempat kita coding membangun aplikasi, kemudian sistem bawaan dari JI-nya. Kemudian ada access untuk kemarin ya custom URL, kemudian ada index. Nah, file index ini adalah file utama sebagai pintu gerbangnya. Ini semua request, semua HTTP request akan melalui indeks ini, baru dilanjutkan ke komponen-komponen yang kita atur ya, kita sesuaikan mau kemana dia. Ya, sesuai dengan gambaran di sini tadi. Ini ya, jadi pintu gerbangnya adalah indeks ini.
Kemudian setelah menuju indeks, dia akan membaca yang namanya routing. Routing itu seperti apa? Jadi ini kita lihat ya. Kalau Anda lihat di codingannya, Anda buka webpack, application, kemudian config. Dalam folder config ada namanya, di situ ada routes.php. routes.php. Nah, buka filenya, isinya cuma sedikit ya, ada keterangan dan komentar, dan isinya cuma 3 line. Pertama ada default controller, isinya welcome, 404 override kosong, kemudian ini translate to read access, ini option ya, set false. Yang penting adalah yang ini default controller, kemudian isinya welcome. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita menuliskan URL kita, misalkan tadi localhost/webpack tanpa ada embel-embelnya, tanpa ada kita menentukan controller apa dan function apa, maka default-nya akan diarahkan ke welcome. Nah, kita lihat di browser tadi ya. Ketika kita akses seperti ini, dia nggak ada nama controllernya apa, nggak ada nama fungsinya apa, dia akan mengakses, di itu disebutkan welcome. Welcome itu apa sih? Ya, jadi ini kalau kita tuliskan seperti ini sama aja, welcome. Itu adalah nama controller, kemudian class, kita tuliskan index, itu adalah nama function. Ya, asumsinya di sini adalah di dalam aplikasi CI kita ada controller namanya welcome dan function namanya index di dalam welcome tersebut. Kita buka di codingannya ya. Dan default-nya adalah welcome. Nah, asumsi kita, maka di dalam controller ada file namanya welcome ya, dan benar itu. Ini kita buka. Ada welcome.php, isinya file ini 26 25 baris. Ini ada bentuknya adalah OOP ya, ini karena untuk framework modern sudah menggunakan berbasis objek ya dalam PHP-nya. Nah, di sini yang pertama adalah kita definisikan dulu base path-nya, jadi tidak bisa diakses secara langsung ya. Kalau ujuk-ujuk ke class welcome tidak bisa, maka dia akan diarahkan ke exit gitu ya. Dan kemudian ada kelas namanya welcome. Class welcome. Class welcome ini sama dengan nama filenya. Kalau filenya welcome, nama kelasnya juga welcome sama. Yang dia mewarisi kelas parent CI controller. Ini pewarisan ya, inheritance. Anda sudah belajar tentunya di PPO. Nah, di CI controller adalah kelas induknya, ada di sistem ya, di sistem CI, jadi core engine-nya, core sistemnya. Si kelas welcome ini mewarisi semua fungsionalitas dari kelas induknya CI controller. Kemudian kalau kita lihat di dalamnya, di dalam kelas welcome ini ada function namanya index. Ini ada script ini, kita bahas. Nah, kemudian ketika kita ubah, ya, misalkan kita mau mengakses halaman lain, ya, itu kan welcome, itu bawahnya seperti itu. Ya, bagaimana jika kita mau membuat halaman sendiri, halaman baru sendiri? Misalkan kita buat halo seperti ini, kalau enter, nah, otomatis dia akan menampilkan 404. Karena kenapa? Karena si CI tidak menemukan controller yang namanya halo. Ingat ya, ini setelah host itu berarti controller. Kalau setelah controller berarti ada function. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat halaman baru dengan nama halo? Ya, pertama kita buat sebuah controller dulu. Silakan dibuat di application, kemudian di dalam controller. Ini sudah ada satu welcome dan index. Kita buat dulu new file.
Nah, kemudian untuk penamaan controller gunakan huruf besar ya di awalnya. Halo, titik. Kita simpan satu level dengan tadi welcome di dalam controller. Kemudian di dalamnya kita tuliskan PHP. Kemudian yang pakai Sublime di sini sudah ada plugin namanya snippet untuk signature ya, base controller namanya. CI base controller, nah, ini sudah ada. Ini namanya kelasnya akan menyesuaikan dengan nama file langsung. Extend ini ada langsung ada indeksnya. Ya, itu ini adalah template standar dari base controller yang perlu kita lihat di sini adalah kita perlu menambahkan, karena ini adalah OP ya. Biasanya di sini disematkan konstruktor. Kelas construct. Do your magic here. Ya. Konstruktor adalah sebuah function yang akan dieksekusi otomatis ketika instant dari kelas tersebut dibuat. Gitu ya. Jadi nanti misalnya di sini ada load model, kemudian load library, kita akan bahas nanti ya, ketika sudah sampai topiknya. Nah, ketika seperti ini kita sudah punya function index. Ya, index ini adalah halaman yang akan diakses, ya halaman yang dalam tanda kutip. Kalau di dalam konteks CI ini halaman yang akan diakses ketika kita tidak menyebutkan function, hanya menyebutkan nama kelasnya saja halo. Misalnya kita di sini paling sederhana kita echo kan ya, echo ini adalah indeks di halo. Simpan. Nah, kemudian kita coba di close. Ya, ini tadi ya. Lalu plug kita tuliskan halo, kita enter. Nah, ini adalah indeks di halo. Nah, kenapa seperti ini? Nah, kita akses controller halo, maka si CI akan mencari di folder controllernya halo. Controller halo. Oh, ini. Halo apa isinya? Oh, halo ini function contract. Oke, kemudian indeksnya apa? Indeksnya ini. Echo ini adalah halaman indeks. Ya. Nah, kemudian misalkan kita pengen mengakses membuat halaman yang di subnya halo ini, misalkan halo Belanda. Halo Belanda, kalau kita tuliskan sini, nggak ada. Karena function Belanda di dalam controller hello belum kita buat. Ya, jadi tambahkan di bawahnya ada function, public function namanya Belanda. Sesuaikan ya. Belanda, dan isinya echo, ini adalah Belanda. Di halo. Ini simbolnya. Nah, kemudian kalau kita cek di browser, ya, kita refresh. Nah, ini adalah halo, ini adalah Belanda di halo. Belanda. Yang kita hapus, ini adalah indeks di halo. Itu ya. Cara kerjanya seperti itu, sudah kita singgung kemarin di konsepnya. Jadi ini adalah host, mungkin kurang bisa. Ini adalah hostnya. Ini kalau kita upload ke hosting nanti ya www.ppplug.com gitu ya, /halo. Nah, /halo itu adalah segmen pertama dari URI-nya. Itu melambangkan controller. Ketika kita ketikkan halo di sini, maka si sistem CI-nya akan mencari controller dengan nama halo. Kalau nggak ada, misalnya di sini coba gitu, nah, dia akan menunjukkan 404. Page not found, alias controller coba nggak ketemu.
Arahkan ke situ. Halo. Kalau kita tuliskan seperti ini, halonya ketemu, kan karena kita di URI segmen 2-nya nggak menyebutkan secara spesifik ya mau function apa gitu ya, maka dia diarahkan ke index. Defaultnya controller ya, index. Menampilkan apa yang ada di index. Kemudian kalau kita sebutkan di sini beranda, jadi dia menyebutkan kelasnya halo, controllernya halo, fungsinya beranda. Dia akan mengarahkan ke situ. Tapi itu jelas itu konsepnya. Itu fundamental, silakan diperhatikan. Ini tadi kita sudah membuatkan halo. Kemudian function index adalah function yang diakses otomatis ketika kita tidak menyebutkan nama fungsinya apa. Kemudian function lain ya harus kita sebutkan. Kita mau mengakses yang mana. Ya, kemudian kita beralih ke view. Ini adalah controller, di mana dari routes tadi, kalau kita menyatakan mau mengakses kelas apa atau controller apa, maka akan diarahkan ke controller yang ada di sini. Kalau tidak ada controller tersebut akan ke 464. Kalau ada akan diarahkan ke controller ini. Kemudian jika tidak disebutkan fungsinya akan mengeksekusi yang diindeks. Ketika menyatakan fungsi tertentu dia akan dibawa ke fungsinya. Kemudian kita ke view. View ya, siapa semua? Halo. Kita di indeks ya. File indeks bisa dibawa. Halo. Nah, kemudian ini misalkan ini kan cuma echo langsung dari controller ya. Tapi penerapan yang benar adalah kita menggunakan view untuk tampilan. Nah, kita ke application, kemudian ke view. Nah, di sini untuk view-nya, di sini isinya adalah sebagian besar HTML filenya. Kalau Anda lihat di sini sudah ada welcome to Code Igniter, tampilan yang tampil di sini. Nah, tampilan ini kalau Anda kosongkan ini. Nah, ini welcome ini sebenarnya adalah di situ. Ini adalah ini. Anda bisa mengedit ini, Anda sesuaikan isinya bisa. Kita akan buat view yang baru, silahkan dibuat. Klik kanan, new file. Di sini adalah view underscore halo. Nah, ini tidak usah pakai huruf besar ya. P, ya kan? Dan simpan. Folder view. Nah, kemudian di sini isinya sebagian besar adalah file HTML. Ya. Ya, ini template HTML 5 seperti biasa. Kemudian title-nya dokumen. Kemudian saya berisikan dengan H1. Ini adalah view adalah file view underscore halo di folder view. Ini kita simpan ya. Bagaimana kita bisa menampilkan ini dengan mengakses halo? Nah, ini kan kalau kita akses tadi www.prac/halo kan menampilkan ini. Bagaimana kita mengarahkannya agar menampilkan view underscore halo? Misalnya seperti ini. Hapus ya dulu. Namanya ada LV. Bagi yang sudah pakai snippet coordinator bisa pakai. Belum di LV. Bentar. Perintahnya seperti ini. This, ini kan objek ya. This berarti mengacu ke objek ini. Load view. Masukkan view, cari yang namanya ini. Ini itu kita sesuaikan dengan
nama file view kita isikan di view_halo, tidak usah pakai .php ya. Namanya saja tidak usah pakai ekstensi. Kemudian parameter kedua adalah data yang akan disertakan ke view ini. Kita kosongin dulu ya. Kita buat $data, kita kosongin dulu, biar tidak error. Dan parameter ketiga, apakah mau load langsung atau dijadikan string. Ini nanti temuan besok kita gunakan. Nah, ketika kita sudah tuliskan seperti ini, kita simpan. Nah, kemudian kita cek di browser. Akses plug halo. Nah, ini adalah file view halo di folder view. Kita sudah bisa mengakses di view-nya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah controller yang mengatur kita harus menampilkan apa, gitu ya. Bukan data yang dilewatkan apa. Kemudian di folder view isinya adalah tampilannya saja. Jadi ini cuma HTML saja sementara ya. Nanti codingan PHP-nya sangat minimal, ya minimalis sekali. Isinya cuma tampilan ya, front end-nya. Di sebelum front end akan masuk ke view. Kemudian bagaimana jika kita mau menampilkan sesuatu yang lebih sifatnya dinamis, dengan title-nya. Title-nya kita akan masukkan secara dinamis gitu ya melalui controller. Nah, kita bisa menggunakan fitur data ini. Yang kedua, ini data sudah kita siapkan. Nah, biasanya formatnya yang kita tulis sini adalah format array asosiatif gitu ya. Misalkan title ini nanti untuk judul tab-nya, judul tab aplikasi ini, application, bahasa Inggris ya, PP gitu aja. Kemudian dolar data misalkan username sama dengan ini Budi. Kalau kita tuliskan seperti ini adalah sebuah array asosiatif, namanya adalah data, indeksnya data title username. Kita lemparkan dia ke view di sini. Lemparkan dia ke view. Kemudian di bagian view-nya, kita beralih ke view, kita beralih ke sini ya. Title-nya kita isi dengan, kita maksudkan ini agar isian di sini tampil di title sini. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa echo-kan PHP. Ya, otomatis ini PHP. Oh, ini belum selesai. Nah, PHP echo. Kita bisa sebutkan langsung dolar nama indeksnya. Ya. Kalau ini title, nanti kita bisa dolar title. Nah, sekali ya. Minimalis ya, PHP echo title. Atau kalau mau singkat lagi seperti ini. PHP short echo. Nah, ini simpel banget ya. Dolar title, nggak usah pakai titik koma. Nah, itu sangat simpel sekali. Ini short echo. Kemudian, misalnya kita mau tambahkan P. Ini teks dari controller halo. Nah, controller halo, misalnya PHP. Short echo sama dengan dolar apa namanya tadi? Username. Username. Nah, itu aja. Kita simpan. Kemudian kalau kita lihat di browser, kita refresh. Ya. Nih, judul tab app, ini title-nya. Kemudian teks dari controller halo, ini Budi. Ya, simpel banget. Kita hanya perlu mengechokan
nama indeks dari array data tadi. Di title ini dari mana? Kok ujung-ujung ada title, di atasnya nggak ada gitu ya. Nah, kita dari sini. Ya, title. Ini nanti kalau ketika di view, tinggal kita echokan sebagai dolar ini. Dolar title, dolar username, dan nanti apalagi yang ada di array kita. Ya. Oke, itu adalah controller dan hubungannya ke view untuk load datanya. Sampai di sini cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Kebanteran, Pak. Oh, ke Banten ya. Dari mana, Mas? Diulangi dari mana? Dari echo dulu. Iya, Pak. Nah, ini echo-nya di beranda ini ya. Public function beranda. Kalau kita akses ini beranda, oh nggak ada. Oh, halo beranda ya. Halo beranda. Dia akan menampilkan semua action yang ada di function beranda. Nih. Function beranda. Nih, function beranda ini. Isinya function beranda apa? Echo langsung. Echo. Bagaimana kalau kita mau load view? Kita menampilkan view. View adalah tampilan antarmuka, tampilan front end. Ya. Indeksnya kita ada load view-nya di sini. Ya. Load view, perintahnya ini. This load view. Jadi loadlah dari folder view, cari nama filenya apa di view itu. Saya sudah buat tadi view_halo. Nah, ini view_halo ini apa sih makhluk ini? Itu file view yang ada di folder view. Folder view kita punya ini. Nah, ini view_halo. Isinya HTML dan PHP minimalis saja. Ya. Kemudian ini ya, this load view. File view-nya apa namanya, nama filenya, data yang kita sertakan apa, kemudian ini sebenarnya bisa dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu oleh pusing. Dua aja ya. Jadi nama view-nya apa, data yang mau dilemparkan apa. Dan dilemparkan dalam bentuk array asosiatif. Ya. Title, username. Nah, ketika kita sudah sampai di view-nya, maka indeks dari array asosiatif itu kita echokan. Ini short echo ya. Bagi yang pusing, belum pernah dengar, ini ya PHP echo sama. Mengirit berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ngirit 6 karakter. Ini sama aja dengan PHP echo. Sama persis. Ini juga kalau yang pusing PHP echo. Ya, jadi di sini kita sematkan PHP sedikit di antara title-nya. Kemudian kita sematkan juga di P ini, di tab P, tab paragraf, seperti itu. Ya, dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Kalau kita hapus berandanya, berarti dia menuju indeks. Nah, ini adalah file view halo di folder view, teks dari control. Nah, lihat. Ya, saya harap bisa dipahami ya, karena ini konsepnya. Kemudian modelnya, bagaimana model itu? Nah, model adalah di sini. Ya, model ini adalah kalau kemarin saya jelaskan, saya singgung adalah abstraksi dari basis data. Jadi semacam perantara yang menjadi jembatan antara aplikasi CI kita dengan database. Kita bisa membuat, misalkan nih, kita akan mengakses dari database, ini dokumennya,
dolar data, misalkan di sini user ADDR, user address misalnya. User address ini kita ambil dari misalkan nanti database. Gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Pertama bisa kita langsung kalau yang sebenarnya bisa langsung kita query di sini, kita koneksi database dulu, nanti ada koneksinya di CI sudah ada. Tapi yang paling dianjurkan best practice-nya dari CI adalah kita menggunakan model. Jadi segala sesuatu yang menggunakan query database itu kita dapatkan di model. Jadi load data dari model. Yang pertama kita lakukan adalah load modelnya dulu. LM, load model. Di load model, kita load modelnya. Modelnya belum kita buat ya. Kita buat dulu, misalkan namanya nanti m.user. Nah, nanti kita buat file model namanya m.user. Kemudian dari m.user ini, nanti kita ambil apanya? Di sini jalankan fungsi misalkan get underscore data. Nanti di m.user ini kita akan membuat function namanya get data. Jadi kita bisa lakukan seperti ini, $this, OP ya ingat ya, $this m.user, kita panggil modelnya, m.user, nah, kemudian kita panggil fungsinya get data. Nah ini belum kita buat, aja. Ya. Pertama kita load modelnya dulu, kemudian kita panggil function yang ada di dalam model tersebut. Ini sama ya bentuknya kelas gitu. Kemudian ini di mana? Bagaimana kita membuat ini? Kita ke folder model, buat file baru, ini sudah ada m-user-nya. M-user-nya sudah ada, m_user sudah ada, nah, ini isinya seperti ini. Event basepath, kemudian ini kelas ya, mewarisi dari CI underscore model. Kemudian ada function get user, get data. Ini ada function get user, kalau tadi kita panggil get data, ya kita tinggal tambahkan function get data. Ya, di sini ini berisi query ke database misalnya. Berisi query ke database. Ya, kita pakai database, sementara kita return dulu. Ini misal data dari database. Cuma pengelompokan aja ya. Jadi di sini di model ini nanti isinya cuma query segala macam. Paling kompleks nanti di modelnya. Nah, controller ini cuma kayak mandornya ya, mengarah-arahkan gitu ya. Oh ini datanya ditaruh ke view. Ini datanya ngambil dari model dulu nih, baru diambil ke view. Controller itu logiknya. Nah seperti ini kita mengambil get data tadi isinya. Get data ini tadi ini misal dari data database. Gitu ya. Dan dikontrol seperti ini kita masukkan ke dalam data dengan kita beri indeks user ADDR. Kemudian datanya ini, array-nya kita lempar ke view.halu, view underscore halu. Nah, kita tambahkan di sini misalnya P data dari model. Nah, kita langsung bisa seperti ini, PHP echo nama indeksnya tadi apa? User ADDR. PHP echo dolar user underscore ADDR. Nah, itu aja. Nah, kemudian kita lihat di browser.
Data dari model, ini misal data dari database. Ya, ini dari controller, ini dari model. Gitu ya. Simpelnya seperti itu ya. Saya nggak bisa di ejectnya. Controller itu mandornya mengarah-arahkan gitu ya. Kamu ke sana, kamu ambil data di sana, silakan di sini gitu ya. Kemudian model itu mengurusi bagian query ke database, kemudian mengembalikan array-nya. Kemudian view ini menjadi tampilan. Hanya seperti ini. Pusatnya di controller. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan. Belum ya? Belum, Mbak. Oke, itu konsepnya, basicnya. Kemudian monggo Mas Alfian kalau mau ditambahkan studi kasus. Sudah, Pak. Sudah. Oh, oke, Pak. Oke, gimana? Makin paham apa? Agak ini, agak bingung. Nah, cara sederhananya konsepnya begini ya. Sebentar, saya ini sudah direcord nggak, Pak? Oh, ya, Sudah, Mas. Sudah. Oke, untuk teman-teman apakah kelihatan di sini presentasinya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, oke. Untuk lebih memudahkan kita memahami nanti, saya bandingkan dengan ketika kita nggak pakai framework ya. Oke, nah di sini kita saya melanjutkan dari yang tadi sudah dijelaskan Pak Adam ya untuk detail dari MVC-nya sendiri, alur-alurnya. Nah, ini saya cuma bahas secara kasarnya aja. Oke, nah MVC ini sistemnya kayak gini. Kalau dibuat bagan tuh. Kalau dibuat bagan begini. Jadi, ini nanti si model, MVC kan model view controller ya. Nah, jadi model view controller itu adalah sebuah teknik pemrograman web. Jadi kalau kita nggak pakai MVC pun juga nggak apa-apa gitu. Cuman ini adalah teknik untuk memudahkan. Itu untuk memudahkan. Jadi tiga ini itu saling berhubungan dari model, view, ke controller. Maksud saya dari model, view, atau controller itu saling berhubungan. Nah, MVC ini memiliki fungsi masing-masing. Ingat ya, memiliki fungsi masing-masing. Dari view dulu deh. Si view ini dia akan ngurusin tampilan yang kelihatan maksudnya desain webnya tuh seperti apa. Nah, itu nanti akan ditaruh semuanya di view. Kemudian untuk modelnya ini nanti digunakan sebagai filter data apa aja atau query gimana gitu yang mau kita ambil di dalam database-nya. Nah, kalau controller itu seperti tadi yang sudah dibilang Pak Adam, yaitu kayak mandornya lah. Dia sebagai jembatan antara model sama view. Jadi logika pemrograman itu taruhnya kebanyakan di controller sama model. Nah, baru view-nya ini akan meneruskan ke tampilan. Oke, nah untuk lebih jelasnya seperti ini. Saya ambil satu studi kasus dari aplikasi yang beberapa aplikasi yang saya buat. Sebentar. Ini sih.
Oke, jadi di sini saya punya satu script yang dia ini PHP natif. Jadi dia nggak pakai framework dan nggak menerapkan konsep MVC, tentu saja. Karena emang kelihatan di sini semuanya ditumpukin. Nah, kalau misalkan kita pakai MVC, ini ada di sini. Oke, ini saya jelaskan dulu yang bagian dari kode igniternya dulu ya, frameworknya dulu ya. Ini saya buka aplikasinya, agar lebih mudah untuk memahaminya. Aduh. Nah, ketika kita menggunakan kode igniter sebagai frameworknya, kebanyakan proses yang kita lakukan atau pekerjaan kita nantinya akan fokusnya di bagian application foldernya. Nah, ini akan jadi folder utama yang sering kita otak-atik nanti ya. Nah, di sini kan ada application, kemudian ada asset, ada system. Nah, kalau aset ini isinya nanti ya styling CSS, kemudian ada JavaScript, plugin yang kita butuhkan, kayak Bootstrap, CK Editor untuk form dan lain sebagainya. Data table untuk menampilkan model table data dan lain sebagainya itu bisa nanti di aset. Nah, nanti kita panggil dari sini. Gitu. Jadi udah terstruktur gitu loh. Nah, dan ini adalah salah satu keunggulan dari framework itu sendiri. Nah, seperti yang sudah ada di sini ya. Ini untuk keunggulannya. Dia memudahkan dalam manajemen source code. Gitu ya, di mana strukturnya sudah terstandarisasi. Jadi kita ibarat kayak download template. Kita download template, kemudian folder-folder itu tuh ya emang udah begitu. Kita cuma tinggal taruh, nggak ngasal ngasih folder kayak gini, kayak punya saya nih. Misalkan saya pakai PHP natif, kita kasih folder terserah saya enak jidat, kita naruh filenya terserah kita. Ini kan nanti kalau kerja tim bakalan susah. Tim yang lain bakalan nanya, ini gimana nih, ini folder aset di mana? Oh, ini folder buat ngontrol-ngontrol logikanya di mana? Wah, kok bingungin. Nah, maka dari itu gunanya framework itu untuk menyatukan mindset seperti yang sudah kita overview kemarin pertemuan sebelumnya. Itu ya untuk standarisasi, untuk menyamakan konsep dari foldernya. Agar apa? Agar setiap dari masing-masing pekerjaan kan ada yang bagian front end, ada yang bagian back end. Oh, kamu yang bagian front end ngurusin desain aja udah, kamu fokus aja. Terus nanti yang ngurusin logikanya biar yang lain gitu. Nah, kalau misalkan kita tumpukin jadi satu kayak PHP natif di sini, ini bisa dibilang logika berjalannya dari proses website yang ini. Buka ya. Oke. Localhost. Oke. Nah, ini ada salah satu website yang dibikin pakai natif ya, pakai framework. Ini buat ngecek ongkir. Nah, ini kan desain. Ini ibaratnya view nih, desain nih, view. Terus kita coba lihat, kita isiin beberapa data untuk ngecek ongkirnya, bla bla bla, beratnya 2. Nah, ketika kita cek ongkir, kan otomatis nanti dia akan melakukan proses. Nah, proses itu kita sebut sederhananya logika. Logikanya bagaimana biar bisa ditampilkan sesuatu yang lain gitu. Jadi nggak statis. Oke, ketika kita cek ongkir,
Bentar. Oh, nggak ada JNE ya. Bentar, ini coba. Nah, ini ketemu. Oke, ketika kita cek ongkir, otomatis dia akan mengeluarkan satu tabel gitu untuk beberapa data dari nama layanan untuk tujuannya. Misalkan dari Belitung ke Brebes. Nah, ini kan pakai logika tuh biar kita bisa ngeluarin kayak gini. Oke. Nah, dia taruhnya itu jadiin satu file sama desainnya. Nih, desain di sini, view-nya di sini. View-nya di sini. Terus controllernya ditaruh juga di sini. Atau logikanya. Ini kan nanti bakalan ribet kalau kita udah bikin aplikasi yang besar. Yang source code-nya banyak. Bakalan mengganggu. Dan juga nggak ada standarisasinya. Sulit kalau buat kerja tim. Apalagi perusahaan juga semuanya sekarang udah pakai framework. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Pakai kode igniter framework. Memang kelihatannya akan lebih ribet ya. Untuk pertama kali memang kok malah dimakin ribet itu. Memang pertama kali kayak gitu. Cuman ketika kita sudah ngerjain beberapa project, 2 project atau 3 project, itu akan kerasa lebih mudah pakai ini dan lebih terkontrol semuanya dengan baik. Nah, ini kita coba buka application ya. Di sini ketika kita buka application kan ada beberapa tuh MVC-nya. Ada controller, ada model, dan view. Semuanya jadi satu di application. Oke, nah sekarang kita lihat di views-nya. Saya akan lihat views dari bentar, saya masukin dulu. Saya bangun pakai CI ya ini ya. Oke, masuk ke bentar. Member kendaraan. Kita masuk ke member kendaraan. Nah, sekarang kita lihat di sini di data member kendaraan. Apa yang kita lihat ini itu bisa kita sebut sebagai view atau tampilan yang terlihat. Dan cara ngatur ini atau tempat untuk mengatur ini itu ada di dalam views. Nah, isi dari views itu ya sama kayak kalian desain web biasa, HTML, terus nanti ada in CSS-nya, stylingnya, yang dari asal tadi yang udah saya jelasin. Tampilan biasa, cuman yang membedakan di sini adalah dia nggak ada logikanya. Udah, tampilan ya tampilan doang. Tuh kan, nggak ada. Nah, beda dengan yang ini. Ini semuanya jadi satu, tumpukin. Kalau pakai ini ya view, logika ya logika. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Ke bagian menampilkan beberapa data. Ini kan ada 3 data tuh. Ada namanya Bayu, ada apa, plat kendaraan. Nah, ini diambil dari database-nya MySQL. Oke, untuk ngambilnya biasanya kan pakai kayak gini nih. Ya sama kalau PHP natif. Biasanya juga di for each ataupun di MySQL
Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, ini kan otomatis dia harus minta query ya. Select bintang bla 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 bla, baru nanti bisa muncul. Nah, kok di sini nggak ada gitu kan? Di view kok nggak ada. Nah, kita cari nih. Di sini ada for each. Di sini ada for each. For ini biasanya untuk ngambil data. Jadi data aslinya itu variabelnya namanya member. Terus kita s atau aliaskan atau kita ganti, cuman kita ganti variabelnya doang, bukan value-nya. Value-nya tetap variabelnya doang, ganti nama. Itu misalkan row. Nah, dibikin p, m, terserah. Biasanya untuk menyederhanakan kok. Jadi di bawahnya juga ngikut nanti. Gitu. M semuanya. Nah, oke, nah si member ini dari mana sih value-nya? Kita nggak bisa lihat value-nya, query-nya apa, terus ini gimana cara kerjanya. Oke, ini adalah tampilan. Ketika kita mau lihat logikanya, logika atau isi dari variabel ini, member ini, kita masuk ke controller. Nah, di sini saya pakai member.php namanya. Saya bikin satu controller namanya member.php. Oke. Nah, member.php ini penulisannya kita menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Jadi Object Oriented Programming itu kalau kalian udah dapat yang namanya PBO Java, PBO Java udah pernah dapat belum? Udah. Teman-teman. Nah, PBO Java itu adalah OOP ya. Cuman bedanya di sini dipakein ke PHP, makanya ada kelas. Terus ada turunan untuk CI controller. Kemudian cara penulisannya biasanya dipakein function. Jadi setiap index tampilin tambah member, function-functionnya itu dibagi per masing-masing. Jadi kita udah bagi via foldernya pun di dalam filenya masih kita bagi. Nah, itu hebatnya dari framework. Nulisnya kayak gini caranya. Oke, di sini kita fokus ke public function index. Ini saya buat satu function index ya namanya. Ini function ini bisa bebas kok, nggak harus niru kayak gini. Bisa kalian namain apa, show ataupun ambil apa, bebas. Yang penting itu ada datanya untuk kita teruskan ke view. Nah, di sini ini dilihat ya. Ini ada beberapa data dengan array atau bisa disebut parameter yang memiliki value. Kayak list member yang title tadi kan udah dijelasin sama Pak Adam tuh buat panggil titelnya. Nah, di sini ada juga tuh data yang namanya member. Dia array-nya pakai member. Nah, kemudian value-nya atau nilainya itu diisi kayak gini. Nah, akhirnya ketemu nih dari permasalahan kita tadi yang ada di view. Ketemu tuh. Select bintang from bla 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 buat nge-get atau ngambil data dari database-nya. Ya. Nah, kemudian dia di-result ke array untuk diambil kayak tadi. Oke, nah gimana nih cara ngelemparin ke view